sedikit. Oke, awalnya Rizky itu ketemu aku. Memang kita udah kenal kan sebelumnya. Terus Sebuah cincin. Iya. Rizky Iya. memberikan sepasang cincin untuk Lesti. Iya betul. Iya, kenapa? Iya. Boleh dijelaskan Oh, mungkin sedikit. oke. Awalnya Rizky itu ketemu aku. Memang kita udah kenal kan sebelumnya. Terus dia nanya ke aku, konsultasi lah gitu loh. Ci, gimana ya? Tolong desainin cincin. Aku kan buat cincin akad nih. Desainin cincin yang cocok buat kami berdua itu seperti apa? Terus Cici kan tahu nih Dede orangnya seperti apa nih. Dia simple ya Ci ya. Pokoknya nggak mau yang terlalu ribet-ribet deh. Yang pasti cincin itu bisa dipakai sepanjang masa, bisa dipakai setiap hari gitu loh. Terus aku jadi teringat, ya udah ini Cici lagi mau masukin berlian Asoka. Kenapa? Karena Asoka itu berliannya tuh beda dari yang lain gitu. Jadi memang di Indonesia ini baru satu-satunya kita yang masukin. Bentuknya pun juga sinarnya cantik banget gitu loh. Dia brilliance-nya cantik dibanding berlian yang emerald kayak gitu. Jadi dia lebih bersinar. Terus aku melihatnya memang Dede ini kan orangnya walaupun simple tapi dia kayaknya spesial banget ya. Di mata fansnya aja juga super spesial. Nggak cuma fansnya, teman-temannya, pokoknya sekeliling orang-orang yang melihat Dede itu kayaknya sangat mengagumi dia gitu. Jadi aku merasa dia tuh sangat seperti berlian Asoka. Akhirnya Rizky bilang, ya udah Ci, cuman desain cincin aku ingin aku tuh ingin melindungi Dede. Makanya aku ingin punya anak cowok juga karena ingin melindungi dia gitu loh. Jadi saya tuh sangat melihat ini orang tuh Dede harus seseorang yang aku harus selalu protect. Tolong itu seperti aku ya Ci. Jadi aku bikin cincinnya Rizky yang memang diamondnya keliling gitu loh. Apa yang paling spesial dari pembuatan cincin itu, Ci? Prosesnya pasti kan nggak mudah ya, karena kan aku mendiskusikan desain ini bersama tim ya. Kita desainnya seperti apa ya, jangan sampai itu nggak cocok dengan pemakainya. Jadi harus benar-benar teliti, terus harus kita lihat ketinggiannya, terus penaruhan diamondnya seperti apa. Jadi akhirnya kita membuat si Asoka ini kan bentuknya kan kotak. Jadi gampang-gampang susah untuk dibikin ke seorang Dede Lesti yang jarinya kecil kan gitu. Jadi ya desainnya aku pastikan memang pas untuk di jari dia, dan ternyata memang cocok banget sih desain klasik yang aku bikin itu gitu loh. Berapa lama pembuatan itu? 1 bulan. Untuk tingkat kerumitannya sendiri, Ci, berbeda dengan proses pembuatan cincin lainnya atau ini yang paling rumit? Pasti detail ya, setiap pembuatan perhiasan berlian itu sangat detail. Kenapa perhiasan berlian itu berbeda dari perhiasan emas pada umumnya gitu, karena kita memang detail banget dalam mengcasting diamondnya. Jadi kita bikin castingannya dulu, kita bikin 3D desainnya dulu, benar-benar dilihat nih looknya, jangan sampai kaku dipakai gitu loh. Jadi benar-benar kita perhatikan sedetail-detailnya sampai akhirnya menjadi suatu masterpiece. Dan memang desain yang Lesti dan Bilar punya itu desain khusus, jadi desain baru juga gitu, nggak ada di butik kita juga, baru yang pertama gitu. Cuman setelah mereka pakai banyak yang minta gitu desain seperti mereka gitu. Kisaran harganya Untuk nominal sendiri? Nominalnya bagaimana tuh, Ci? Di atas kemarin itu 130-an ya. Aku nggak inget exactly ya, karena kan angkanya tuh ada berapa nominal, cuman 130 juta. Nah, waktu dikasihkan ke Bila, terus itu gimana pendapat dia ketika setelah Oh dia dari desainnya aja udah happy, terus dia kayak excited banget ya Bilar ya. Terus pokoknya aku percayain Cici karena aku tahu I put my trust on the expert. Jadi ya udah, akhirnya dia benar-benar percayain aku. Aku bilang, karena aku juga gini, Rizky, kalau kamu udah percayain aku, tolong trust me gitu, jangan diganggu gitu loh. Karena kalau misalnya kita kan seorang desain ya, apalagi kita udah expert di jewelry design kita gitu. Jadi kalau misalnya aku udah propose nih, coba deh kamu lihat di mata sebagai semua pemakai gitu loh. Karena aku pinginnya kamu nyaman pakai dan bisa everlasting dipakai. Untuk color tone-nya sendiri gimana, Ci? Dia yang Dede Lesti dan Rizky itu F color. Jadi dia 98% bersih, putihnya, bersihnya juga 99%. Jadi bagus VBS1.
Awal muncul idenya itu dari mana sih, Ci? Ada inspirasi tersendirinya? Iya, aku selalu melihat si pemakai dulu, terus baru aku kepikir apa yang cocok untuk mereka gitu loh. Jadi memang setiap kliennya kami selalu perhatikan ya. Kan kita kan pada saat ngobrol di awal itu konsultasi, kita udah mengerti ya yang mereka inginkan tuh seperti apa. Dan biasanya sih cukup puas dengan hasil yang kita bikin gitu ya. Ada yang menarik, Ci, di Mas Bilar bilang mau bikin cincin itu untuk seorang anak laki-laki. Apa memang dia menginginkan anak laki-laki gitu? Kalau artinya? Dia sangat apa ya, intinya dari dia sendiri tuh jiwa ingin melindungi Dede itu sih yang aku angkat. Dan memang harapan dia punya anak cowok kan ternyata benar waktu diangkat dia menyebutkan itu ke Ustadz kan. Jadi aku juga oh gitu. Jadi memang bener nih cocok banget gitu ke cincin juga. Cincin yang ceweknya gitu. Jadi wedding ring itu gak harus selalu kembar ya. Karena tergantung makna dari cincin tersebut gitu. Tapi kita bikinnya matching pair gitu loh. Jadi nggak harus exactly sama kembar, tapi kita bikin itu sepasang. Gitu loh. Oke, berarti cincin Bilar sama Lesti berbeda ya? Beda. Kalau Lesti sendiri? Beda, tapi sebenarnya diamondnya konsepnya sama. Ya kan, bedanya penempatan berliannya sama, dia bikinnya matching aja, sepasang gitu bikinnya. Tapi dua-duanya itu Asoka semua ya? Iya. Bedanya kalau yang Bilar kan lebih kecil-kecil. Kalau pendapat dari Lesti sendiri, Ci? Oh, dia seneng banget kan dipakai terus ya. Seneng banget. Cuman memang kemarin kan karena waktunya juga lumayan mepet dengan akad, jadi size-nya agak pas gitu dengan size jari dia. Jadi kita mungkin concern dia, takutnya nanti dia hamil, dia gemukan, muat gak nih Ci gitu. Aku bilang jangan khawatir. Pokoknya kita bisa servis, dibesarin, dikecilin selamanya. Jadi nggak masalah itu mau nanti dia mereka gemukan atau kurusan, tetap bisa dipakai sepanjang masa.